Halo para pecinta film sains fiksi sekaligus yang menegangkan. Jumpa lagi dengan kami, Residu Kantor. Film ini dibuat pada tahun 2019, yang mana Nikita Argunov mencoba memberikan sentuhan sains dari seorang ilmuwan yang meyakini adanya sebuah kehidupan yang lebih baik dari dunia realita. Diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang bermimpi, di mana dalam mimpinya dia melihat desain gedung yang unik, dan ia merasa belum pernah melihat itu sebelumnya. Keindahan itu berakhir saat mobil yang ditumpanginya tertabrak sebuah truk. Saat terbangun, laki-laki ini justru bertambah bingung. Ruangan yang dia tempati saat ini sangat asing baginya. Bahkan semua yang ada di ruangannya membuatnya takut. Ia menganggap semua seperti hantu. Laki-laki ini pun lari keluar. Berharap ingin mendapat suasana yang lebih nyaman, ternyata keadaan di luar tak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Oke rekan pecinta, laki-laki ini adalah seorang arsitek. Jadi kita sebut saja dengan sebutan sang arsitek. Dia sedang berusaha beradaptasi dengan pemandangan di sekitarnya. Akan tetapi makhluk hitam tinggi besar menyerangnya. Di saat yang sama ada orang yang berhasil menolongnya. Ternyata 3 orang ini diperintah oleh pemimpin mereka untuk menjemput sang arsitek. Sebut saja 3 orang ini dengan nama Phantom. Dia pemimpin skuad, mempunyai kekuatan besar. Pilot, prajurit pemberani, mempunyai kemampuan mendeteksi orang yang baru masuk ke dunia koma. Dan Fly, seorang prajurit wanita, mempunyai kekuatan menyembuhkan luka hingga tanpa bekas. Setelah mendapatkan sang arsitek, mereka pun bergegas kembali ke markas mereka. Di dalam perjalanannya, sesosok makhluk hitam yang biasa mereka sebut dengan Reavers menyerangnya kembali. Lalu Phantom menembaknya. Makhluk yang sulit mati ini ternyata berhasil mengejar mereka. Merasa tak ada jalan lain lagi, pilot sang prajurit pemberani berhasil meledakkan Reavers bersama dirinya. Singkat cerita, Phantom, Fly, dan arsitek telah sampai di markas mereka. Spirit, astronomer, dan tank menyambutnya. Spirit mempunyai keahlian bisa mendeteksi Reavers sekaligus membuat bayangan. Astronomer bisa membuat peta lokasi dengan detail sekaligus memahami keamanannya. Lalu tank mempunyai kekuatan tempur yang luar biasa. Phantom pun menceritakan bahwa pilot telah tewas saat melawan makhluk hitam yang mengejar mereka. Dengan ditemani Fly, sang arsitek menuju kamar barunya. Dia telah menyadari saat ini dia berada di dunia koma. Dia mengetahui hal tersebut dari Fly. Sampai saat ini dia tak ingat apapun. Bahkan namanya sendiri dia tak mengingatnya. Begitulah kehidupan saat di dunia koma. Petualangan mereka pun berlanjut. Misi mereka kali ini adalah mencari bahan peledak. Karena persediaan di markas telah menipis. Bahan peledak ini digunakan untuk membuat sebuah senjata yang mereka beri nama Whistle Reavers. Terlihat Phantom bersama semua anggota skuadnya tiba di sebuah tempat. Tempat tersebut diduga ada bahan peledak yang mereka butuhkan. Mereka melihat ada para penjaga di sana. Pertempuran pun tak terelakkan. Phantom yang memiliki kekuatan super bertarung habis-habisan. Tank layaknya seorang Rambo memporak-porandakan lawan. Spirit mengeluarkan salah satu keahliannya. Selain mendeteksi Reavers, dia juga mampu membuat bayangan. Dan akhirnya mereka telah memenangkan pertarungan tersebut. Dengan keahliannya di bidang teknologi, Gino membuka pintu gudang penyimpanan bahan peledak. Terlihat di dalam gudang ada sebuah torpedo besar. Mereka pun berusaha mengangkat tabung yang berisikan bahan peledak ke atas badan torpedo. Kabel yang ahli di bidang perbengkelan langsung menyalakan alat lasnya. Spirit tersentak dari duduknya. Dia merasakan kehadiran beberapa Reavers mendekati tempat mereka saat ini. Gino juga melihat ada Reavers dengan jelas dari atas torpedo.
Di saat seperti ini, Cable masih butuh 1 menit lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jinom bilang jarak Rivers dengan tempat mereka saat ini sekitar 500 meter. Di saat kepanikan terjadi, sang arsitek mencoba membangkitkan kekuatannya. Dia menggambar sebuah landaian dalam pikirannya. Landaian pun tercipta. Kabel dan tabung berisi bahan peledak meluncur ke bawah melalui landaian yang diciptakan sang arsitek. Dan Cable pun selamat. Sesaat kemudian, Rivers berdatangan di tempat itu. Tetapi sang arsitek dan teman-temannya telah pergi sebelum Rivers datang. Setelah mengetahui kekuatan super dari arsitek, Ian mengutarakan tujuannya. Ian berkeinginan membuat sebuah pulau sekaligus kotanya. Ian berharap pulau tersebut bisa dijadikan tempat tinggal yang aman dari jangkauan Rivers. Singkat cerita, mereka semua telah sampai di lokasi yang akan dibangun pulau. Saat mereka lagi asik ngobrol, Spirit mengejutkan mereka. Spirit mengatakan dia merasakan kedatangan Rivers. Suasana menjadi panik. Sesuai usulan Phantom, mereka pun berpencar mencari jalur lain yang lebih aman. Arsitek berjalan menuju bukit yang telah diberitahu oleh astronomer. Dia pun sampai pada lokasi tersebut. Dia melihat sebuah pesawat terbang yang dimaksud astronomer. Di saat ingin kembali ke teman-temannya, sesosok Rivers menyerangnya. Untung saja, tank yang disuruh Ian menyusulnya datang tepat waktu. Lalu mereka berdua kembali ke tempat Ian. Sesampainya di tempat, sang arsitek memberitahu Ian bahwa Rivers ada di sekitar mereka. Jaraknya kurang lebih 300 meter. Anggota skuad lainnya mulai berdatangan dari pengentaian. Akan tetapi, Phantom berulah. Dia mengambil dengan paksa sesuatu dari tas sang arsitek, sebuah whistle Rivers, yang ia curi ternyata untuk menjebak sang arsitek. Phantom menaruhnya dalam tas sang arsitek. Setelah kejadian itu, Phantom pergi dari kelompok mereka. Phantom lah yang mengakibatkan para Rivers datang ke tempat itu. Phantom telah mengaktifkan senjata whistle Rivers. Saat mereka ingin pergi, Rivers telah menyerang mereka. Jinom dan Cable tidak bisa diselamatkan. Rivers telah membunuh mereka berdua. Melihat kejadian seperti ini, Ian mengajak mereka semua menuju ke tempat bis agar bisa segera pergi dari tempat ini. Di tempat lainnya, Phantom menghadapi sesosok Rivers. Dia menantang makhluk tersebut, lalu dia mengaktifkan whistle Rivers. Akan tetapi, Rivers yang ini malah pergi. Mereka yang tersisa telah sampai di lokasi bus. Akan tetapi, para Rivers telah mengepung tempat tersebut. Hanya Ian yang bisa naik bus. Melihat banyak Rivers, astronomer mengajak mereka menuju ke tempat lain. Lalu mereka berlima berlari mengikuti astronomer. Tiba-tiba sang arsitek berhenti. Dia merasakan seakan ada kekuatan besar menarik dirinya dari tempat tersebut. Dalam sekejap, tubuhnya hilang dari teman-temannya. Adegan film berpindah di tempat lain. Terlihat sang arsitek berada di sebuah tempat seperti rumah sakit. Dia sedang bermimpi, mimpi yang sama seperti sebelumnya. Yang mana kali ini dia merasa ingatannya kembali normal. Sesaat tersadar, terdengar suara seorang laki-laki. Dalam dunia koma, ia mengenal orang ini, Ian. Dia adalah Ian. Ian ingin arsitek kembali ke tempat dunia koma untuk membuatkannya sebuah pulau berikut kotanya. Tetapi arsitek menolaknya. Dia tak ingin kembali ke sana. Lagi-lagi dia tak berkutik saat Ian menunjukkan kondisi Fly yang masih terbaring di sebelahnya. Ian mengatakan dia dimasukkan ke dunia koma beberapa jam sebelum kamu dimasukkan. Lalu bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Sang arsitek terdiam, lalu bertanya kepada Ian, siapa sebenarnya kamu? Ian menjawab, kami sekelompok ilmuwan yang ingin memberikan dunia baru bagi banyak orang. Dan kami mengumpulkan orang-orang dengan patologi tak khusus sebagai objek eksperimen kami. Sang arsitek kembali bertanya, lalu kenapa kamu memilihku? Karena kamu mempunyai kelebihan dalam ingatan tunggal, sekaligus mempunyai kekuatan imajinasi yang menakjubkan untuk sebuah proyek, kata Ian. Singkat cerita, sang arsitek siap kembali ke dunia koma untuk membangun sebuah pulau berikut kotanya. Dengan syarat, Ian harus melepaskan Fly dan teman-temannya. Dan Ian sepakat. Sang arsitek telah bertemu Fly, astronomer, tank, dan Spirit. Dia bersyukur mereka keempat masih dalam keadaan selamat.
Tak lama kemudian, Ian sudah terlihat di tempat mereka. Lalu sang arsitek memulai penciptaannya. Видел Бог все, что Он создал. Хорошо весьма. Ну и зачем реальность после такого? Ян, я все построил, отпусти нас. Saat semua telah tercipta, Ian mengingkari kesepakatan dengan sang arsitek. Dia ingin memberikan waktu 15 menit untuk mereka. Setelah itu, Ian ingin membunuh semua orang yang pernah dimasukkannya ke dalam dunia koma. Dia menganggap saat dunia telah terciptakan, tak boleh ada makhluk yang mengetahui penciptaannya. Saat ini, Ian berprasangka bahwa dirinya adalah Tuhan, dan hanya dia yang boleh tahu rahasia dunia yang diciptakannya. Tapi tanpa sepengetahuannya, sang arsitek, Fly, dan astronomer pergi dari tempat tersebut. Tank telah menjadi abu, sedangkan Spirit memilih setia pada Ian, dan ia pun tetap dibunuh oleh Ian. Sang arsitek bersama Fly dan astronomer menuju sebuah tempat. Ian pernah berkata pada sang arsitek bahwa ada pintu belakang yang bisa menghubungkan antara dunia koma ke dunia nyata. Astronomer memberi saran kepada sang arsitek, kalau ingin menemukan lokasi pintu tersebut, kamu harus memikirkannya secara rinci tentang kejadian di dunia nyatanya. Karena sang arsitek pernah melewati pintu tersebut, yaitu pintu masuk ke tempat sekte Foundation of Eternal Life milik Ian, akhirnya sang arsitek menemukan lokasi tersebut dengan cepat. Lalu, ia bergegas mengajak Fly, astronomer, menuju lokasi tersebut. Akan tetapi, astronomer mengalami kehancuran pada dirinya. Astronomer menjadi debu, sama seperti yang dilakukan Ian terhadap Tank dan Spirit. Saat sampai di lokasi tempat pintu keluar dari dunia koma, Ian sudah menunggunya. Perkelahian pun tak terelakkan. Я сам открыл его. Уродливо, а потом понял. Есть другой мир. Di saat Ian ingin membunuhnya, tiba-tiba sesosok Reavers berwarna merah kecoklatan menusuk Ian dari belakang. Lalu tubuh Ian mengalami kehancuran menjadi debu, sama seperti yang telah ia lakukan kepada para temannya. Sang arsitek mengajak Fly menuju pintu keluar tersebut. Akan tetapi, sang arsitek tak kuasa menahan dirinya yang tertarik kuat masuk ke dalam cahaya putih yang menyilaukan. Sesaat kemudian, sang arsitek telah kembali ke dunia nyata. Dia tersadar dan menarik selang dalam mulutnya. Lalu dia bergegas menarik selang yang ada di mulut Fly. Sesaat kemudian, Fly tersadar. Mereka berdua selamat. Lalu mereka bergegas keluar dari tempat tersebut. Orang-orang sekte yang melihatnya membiarkan saja mereka berlalu. Akhir cerita, mereka berdua pun hidup bersama lagi. Dan alur cerita film Koma selesai.